itu ya orang yang lebih suci. Tapi sebetulnya inilah pandangan yang sebetulnya harus kita perbaiki. Karena apa? Agama adalah ilmu. Apalagi sekarang, ilmu kan suka dikaryakan untuk cari uang, bukan untuk bagaimana membina kepribadian, bagaimana beramal, tapi ya suka jadi untuk keperluan uang. Sekarang kita lihat lagi bahwa mereka apakah betul-betul menjalankan ibadah sebagai orang beragama atau hanya berilmu agama. Itu yang sekarang terjadi. Jadi sebetulnya pemberian ilmu itu terlalu cepat. Kalau terlalu cepat kan belum dihayati, belum diserap. Jadi mestinya ilmu diberikan, kemudian pelaksanaan ilmu itu diterapkan lagi. Jadi bertahap sehingga jiwanya jadi jiwa orang beragama, tapi bukan ilmunya jadi ilmu orang beragama. Bu, tapi untuk pelaku-pelaku sodom ini sebenarnya dia punya ciri spesifikasi tersendiri nggak sih Bu, dari gelagatnya, gestur tubuhnya atau sekarang kalau kita lihat ya ciri belum tentu, kita kadang-kadang tidak bisa melihat orang dari cirinya. Cirinya hanya bisa dilihat bahwa dia menyenangi anak laki-laki, anak kecil dia senang gitu, senang bermain. Tapi bukan berarti bahwa semua yang bermain dengan anak kecil adalah orang-orang yang senang main seks dengan anak. Tapi yang senang main itu mereka yang senang melakukan seks dengan anak, itu mereka juga senang main dengan anak. Berarti itu bisa disebut pedofil ya? Ya. Jadi tapi Bu, maksudnya dari pelaku itu sendiri mungkin apakah pernah dilakukan, maksudnya pernah jadi korban ya. Terbuat itu dari itu bisa lihat, jadi ternyata memang kalau sudah jadi korban itu cenderung mau mencoba di kemudian hari. Dan kalau mau mencoba seringkali ya akhirnya jadi paling enggak ya setengah-setengah lah. Artinya bisa dibilang setiap korban akan seperti itu. Berisiko untuk juga menjadi pedofil. Korban-korban yang barusan ini ya, yang kita sebut ini berisiko jadi pedofil. Nah, ini maksudnya kategori sakit jiwa juga nggak sih Bu? Sebetulnya bukan sakit, tapi suatu kelainan jiwa, secara khusus kelainan jiwa dalam bidang seksual. Bawaan dari lahir atau bisa disebut itu gitu? Bukan bawaan dari lahir, itu bagaimana dia akhirnya dibesarkan. Jadi mungkin ada sedikit yang ada kecenderungan, tapi kebanyakan bagaimana dia dibesarkan, bagaimana lingkungannya. Kalau dulu lingkungannya kan tidak diajarkan, tidak diperlihatkan, oh bisa main dengan anak-anak. Dan dulu kan moralnya lebih baik daripada sekarang. Tapi sekarang moral itu kan sudah mulai hilang. Jadi orang itu hanya melihat kenikmatan, lalu juga ingin mencoba, akhirnya mungkin ada yang kesenangan, dilanjutkan. Ada tahap pengobatan untuk hal-hal kayak gini nggak sih, sebagai korban atau pelaku gitu? Sebetulnya mestinya dari kecil sudah kelihatan kalau ada pengarahan supaya sudah mulai diarahkan untuk tidak melakukan hal itu. Artinya faktor keluarga sangat mendukung Ya, seharusnya dan lebih respon Bu ya. Tapi juga bagaimana mereka itu ditangkap. Karena apa? Mereka menularkan, jadi seperti penyakit menularkan. Banyak orang akhirnya orang jadi melebar. Tapi seandainya orang itu cepat-cepat ditangkap, kan tidak cepat melebar juga. Yang akhirnya punya ciri khas komunitas hal-hal seperti itu Bu ya. Akhirnya bisa membentuk komunitas. Bu, ini kan si pelaku juga sempat viral karena diundang beberapa podcast juga ya Bu. Nah, secara nggak langsung sebenarnya dari gelagat atau ciri si pelaku sebenarnya kalau kata netizen sih sudah menandai memang dia kaum LGBT katanya. Nah, yang sangat disayangkan kenapa sekelas podcast besar tersebut tidak tahu gitu kalau dia diundang itu sama aja dengan menyuarakan mendukung begitu Bu, kaum begitu. Sebetulnya kadang-kadang podcast itu atau siaran kita itu lebih melihat menarik atau tidak.
banyak yang menonton atau tidak, kurang melihat isinya. Karena itu sebetulnya harusnya lebih dididik dalam memperhatikan akibatnya. Jadi misalnya akibat kalau terlalu sering menunjukkan masalah kekerasan, lalu menunjukkan hal-hal seks, itu akibatnya bagaimana? Bu, dengan menyuarakan untuk si pelaku dihukum seberat-beratnya, terus tapi yang satunya lagi tuh kabur, Bu, melarikan diri. Sekarang kalau kabur melarikan diri kan ya sebetulnya agak wajar juga. Ada yang kabur, rata-rata ingin kabur, tapi apakah akan kabur atau tidak tergantung pada keadaan, tergantung juga pada keberanian orangnya. Bu, banyak yang bilang juga survei membuktikan kalau pelaku hal tersebut ketika masuk di penjara itu akan bunuh diri, Bu, atau dia sebelum tertangkap dia akan bunuh diri. Kenapa seperti itu, Bu? Sekarang malah bunuh diri ya, itu lebih banyak terjadi pada orang-orang yang ada kelainan dan dikucilkan. Misalnya orang yang pedofil, dia kan agak lebih susah ya, dia kan harus mencuri-curi terus. Jadi ada suatu stres tersendiri juga pada dirinya, sehingga pada mereka kemungkinan untuk bunuh diri otomatis lebih besar. Sama seperti dia seorang bencong, itu kan juga begitu kan. Jadi seorang yang menyimpang daripada orang-orang lain, akhirnya otomatis dia kurang dianggap normal dan kurang disenangi oleh kebanyakan orang. Ada saja mengejek, cukup banyak kan yang mengejek. Bu, di Indonesia ini kan menentang kebijakan hal tersebut, bahkan hukumannya itu sangat tinggi, di atas 10 tahun. Tapi kenapa, Bu, makin kesini makin marak, bahkan ada yang berkedok pesantren melakukan itu. Sekarang kita lihat ya, kalau orang terlalu stres, maka dia akan cenderung melakukan banyak hal-hal yang sifatnya menyimpang. Karena kalau orang tenang, maka dia juga jiwanya tenang, tidak terbawa pada hal-hal yang terlalu negatif. Tapi kalau misalnya dia stres, ya nggak peduli, dia tidak peduli orang lain juga, karena dirinya juga stres, kurang peduli juga kalau nanti masuk penjara, juga dianggapnya ya hidup sehari-harinya juga susah. Kenapa?